Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua. Perkenalkan, nama saya Aris Effandi, dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Hari ini kita akan membahas terkait dengan hukum pidana transnasional. Ini pertemuan pertama hukum pidana transnasional di masa pembelajaran daring online. Kita akan membahas apa itu hukum pidana transnasional dan kaitannya dengan hukum pidana di Indonesia. Nah, pendahuluan dalam saat ini kejahatan transnasional atau disebut dengan lintas negara. Trans itu lintas atau antar, nasional itu bangsa atau negara. Jadi kejahatan transnasional adalah kejahatan lintas negara. Nah, kejahatan lintas negara ini mendapat perhatian secara internasional karena kejahatan ini merupakan salah satu kejahatan yang mengancam kehidupan baik itu sosial, ekonomi, politik, dan keamanan, perdamaian tiap negara. Karena kejahatan ini melewati batas-batas negara. Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama internasional yang efektif untuk mencegah dan memberantas kejahatan tersebut. Kejahatan internasional ini terwujud dengan disepakatinya instrumen internasional, yaitu Konvensi PBB menentang tindak pidana transnasional yang terorganisir atau disebut dengan UNTOC tahun 2000. Kemudian Indonesia turut serta dalam konvensi tersebut dan telah meratifikasi konvensi tersebut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009, yang mana sebagai negara pihak Indonesia juga berkewajiban membangun kerjasama bilateral, regional maupun internasional untuk mencegah dan memberantas kejahatan transnasional. Perkembangan dinamika kejahatan, yang pertama adalah kejahatan konvensional. Ada kejahatan terorganisasi dan juga ada kejahatan transnasional yang akan kita bahas. Kejahatan konvensional merupakan kejahatan yang menurut KUHP terdiri dari berbagai kejahatan. Kejahatan terorganisasi merupakan kejahatan yang memiliki struktur birokratis dengan tujuan spesifik. Kedua, dikendalikan secara bersama atas dasar nilai kultural, nilai kekeluargaan atau kepentingan lainnya, sosial, ekonomi, politik. Kemudian aktivitas kejahatannya seperti perdagangan yang tidak sah dan bisnisnya juga tidak sah. Kemudian perwujudan aktivitas kejahatan itu seperti perjudian, prostitusi, pornografi, narkotika. Itu bisnis yang dikatakan tidak sah, perdagangan tidak sah. Kemudian ada taktik imperatif seperti penggunaan kekerasan dan korupsi. Nah, kemudian kita baru mengenal kejahatan lintas negara. Kita akan mengenal lebih dalam yang merupakan pengembangan karakteristik dari bentuk kejahatan kontemporer, organis crime atau kejahatan terorganisasi pada tahun 1970. Istilah transnasional atau lintas negara digunakan untuk menjelaskan kompleksitas di antara kejahatan terorganisasi, kejahatan kerah putih, dan korupsi yang melintasi batas-batas negara dengan karakter yang sangat berbahaya di tingkat internasional. Hal ini merupakan bukti adanya keprihatinan berbagai negara di dunia terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas kejahatan ke arah organisasi kejahatan transnasional yang melewati batas negara dan menunjukkan kerjasama yang bersifat regional maupun internasional. Lahirnya UNTOC telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang pengesahan United Convention Against Transnational Organized Crime. Konvensi PBB jelas telah menentang tindak pidana transnasional yang terorganisasi.
Kategori karakteristik transnasional dapat dilakukan pertama, lebih dari satu wilayah negara. Yang kedua, di suatu negara tetapi persiapan, perencanaan, pengarahan dan pengendalian atas kejahatan tersebut dilakukan di wilayah negara lain. Yang ketiga, di suatu wilayah negara tetapi melibatkan sesuatu kelompok pelaku tindak pidana yang terorganisasi yang melakukan tindak pidana di lebih dari suatu wilayah negara. Terakhir yang keempat, di suatu wilayah negara tetapi akibatnya ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut dirasakan negara lain. Itu karakteristik. Bentuk-bentuk kejahatan lintas negara, pasal 5 konvensi tersebut dikatakan kriminalitas atas partisipasi dalam kelompok pelaku tindak pidana yang terorganisasi. Pasal 6 mengatakan kriminalisasi atas pencucian hasil kejahatan. Pasal 8 menyatakan kriminalisasi tindak pidana korupsi. Pasal 23, negara wajib mengambil tindakan legislatif atau tindakan lain sepanjang diperlukan untuk menetapkan sebagai tindak pidana apabila dilakukan dengan sengaja, seperti kekuatan fisik, ancaman, intimidasi, atau janji menawarkan keuntungan yang tidak semestinya, atau membujuk memberikan kesaksian palsu terkait pelaksanaan pidana dalam konvensi tersebut. Kemudian penggunaan kekuatan fisik, ancaman, atau intimidasi yang mencampuri pelaksanaan tugas resmi pejabat peradilan atau penegak hukum dengan pelaksanaan tindak pidana dalam konvensi. Kementerian Luar Negeri telah menyebutkan tindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan lintas negara di Indonesia. Pertama, tindak pidana pencucian uang. Kedua, tindak pidana korupsi. Tiga, tindak pidana perdagangan gelap seperti tanaman, perdagangan satwa liar yang dilindungi. Keempat, kejahatan terhadap benda-benda seni budaya, cultural property. Kelima, perdagangan orang. Keenam, penyelundupan imigran. Kejahatan transnasional atau lintas negara dalam kaitannya dengan hukum pidana, KUHP sebagai induk hukum pidana merupakan peninggalan penjajahan Belanda, sehingga telah tertinggal, telah usang yang harusnya mampu beradaptasi dengan dinamika perkembangan zaman. Pengaturan kejahatan transnasional secara eksplisit sesungguhnya tidak terdapat dalam KUHP. Sebelum diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009, hukum pidana di luar KUHP telah mengatur beberapa tindak pidana yang termasuk transnasional, seperti ada tindak pidana narkotika, kemudian ada tindak pidana korupsi, ada tindak pidana pencucian uang, yang mana semua tindak pidana khusus tersebut memiliki karakteristik melibatkan dua negara atau lebih, kemudian pelaku atau korbannya adalah warga negara yang berbeda. Ketiga, melampaui batas teritorial suatu negara atau lebih. Nah, antara lokus, subjek, dan korbannya itu berbeda-beda, sehingga melintasi berbagai negara. Kemudian ada beberapa pandangan menurut Indonesian Transnational Crime Center (TNCC). Kata lintas negara tidak hanya dimaknai dari internasional atau melewati batas negara saja, tetapi kejahatannya juga melibatkan perbatasan sebagai bagian penting dari kejahatan mereka. Kedua, ada menurut Price dalam Irfan Oley 2005 menjelaskan perbedaan antara internasional dan transnasional. Memang hampir sama ya, tapi berbeda. Transnasional itu semakin mengedepankan kuantitas, kualitas, praktik jaringan dan hubungan yang menyangkut lintas batas negara. Nah, tapi kalau transnasional itu memang dapat dikatakan sebagai bentuk dari internasional juga. Dengan kata lain, kejahatan lintas negara ini merupakan perluasan dari pengembangan dari kejahatan internasional yang dikenal dalam bentuk konflik bersenjata antara subjek hukum internasional, sehingga elemen-elemen utama dari transnasional itu mengarah pada tiga hal. Yang pertama, mempengaruhi lebih dari satu negara. Yang kedua, mempengaruhi penduduk
pada lebih dari satu negara. Yang ketiga, maksud dan metodenya melampaui batas negara. Oke, sekian, terima kasih untuk pertemuan pertama. Kita lanjut lagi ke pertemuan kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.